Banyaknya kasus COVID-19 di Indonesia harus kita akui membuat sebagian orang panik dan melakukan tindakan yang tidak rasional seperti memborong tabung oksigen hanya untuk jaga-jaga, minum susu untuk menyembuhkan COVID-19, dan minum obat COVID yang tidak sesuai indikasinya. Dalam video kali ini Dr. Ren akan menjelaskan kenapa Anda sebaiknya tidak minum obat COVID sembarangan. Kalau minum susu jelas tidak menyembuhkan COVID-19 ya. Berbagai media melaporkan bahwa jumlah ketersediaan oksigen dan obat-obatan sempat menipis dan bahkan sampai hilang dari pasaran. Apotek pun banyak yang melaporkan peningkatan angka penjualan obat, terutama di awal bulan Juli ini, ketika angka COVID-19 meningkat di Indonesia. Cukup jelas bahwa hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang membeli dan bahkan memborong obat-obatan yang katanya dapat menyembuhkan COVID-19. Sebagian yang membeli obat-obatan tersebut juga mungkin tanpa anjuran ataupun resep dari dokter. Tapi benarkah ada obat yang bisa menyembuhkan COVID-19? Faktanya sampai tanggal 11 Juli 2021 ini belum ada satupun obat yang terbukti dengan meyakinkan dapat menyembuhkan COVID-19. Tapi ada beberapa obat yang berdasarkan penelitian mungkin dapat bermanfaat untuk penderita COVID-19 dengan kriteria tertentu. Di sini Dr. Ren tidak akan bahas semua obat potensial untuk COVID-19, tapi akan Dr. Ren tampilkan rangkuman hasil dari kajian Dr. Ren sendiri yang didasarkan pada bukti-bukti penelitian dan rekomendasi dari beberapa otoritas kesehatan seperti WHO, CDC, dan ITSA atau Infectious Disease Society of America. Sebelum kita menuju tabel rangkuman obat-obatan untuk COVID-19, perlu kalian ketahui bahwa saat ini perjalanan penyakit COVID-19 atau biasa kita sebut dengan patogenesis COVID-19 sangat dipengaruhi oleh respons sistem imun. Grafik ini adalah gambaran kasar perjalanan penyakit COVID-19 dalam tubuh seseorang. Garis kuning adalah jumlah virusnya dan garis merah adalah tingkat keparahannya. Seperti yang terlihat, jumlah virus tertinggi terdeteksi pada penderita COVID-19 sebelum gejala muncul hingga munculnya gejala ringan. Kondisi ini adalah kondisi yang paling serius di mana COVID-19 dapat dengan mudah menular. Kemudian meskipun jumlah virus sudah menurun, yang artinya virus sudah bisa diatasi oleh tubuh, beberapa penderita COVID-19 tetap mengalami peningkatan keparahan penyakit hingga berat dan kritis. Ini berarti ada hal lain selain virus yang menyebabkan kerusakan yang diduga adalah sistem imun tubuh manusia sendiri. Jadi berdasarkan perjalanan penyakit ini, obat untuk COVID-19 bisa dibagi menjadi dua jenis. Pertama, obat untuk menyerang virusnya pada penderita dengan gejala ringan dan sedang, atau yang kedua, obat untuk menghambat respons sistem imun pada pasien dengan gejala sedang, berat, dan kritis. Dalam rangkuman obat ini, Dr. Ren tampilkan beberapa nama obat yang saat ini masih diteliti dan beberapa sudah digunakan untuk membantu penyembuhan COVID-19. Pertama, belum ada obat yang terbukti dengan meyakinkan dapat menyembuhkan COVID-19. Menyembuhkan artinya sebagian besar pasien yang diberikan obat itu mengalami penurunan signifikan dari jumlah virus dan tidak mengalami perburukan kondisi. Saat ini belum ada obat dengan efek sebaik itu. Namun beberapa obat sudah terbukti memberikan efek positif hanya terhadap pasien COVID-19 dengan kriteria tertentu, seperti dexamethasone yang menurunkan angka kematian sebesar 12% pada pasien yang menggunakan ventilator dan sebesar 3% pada pasien yang membutuhkan oksigen non-ventilator. Obat ini tidak memberikan manfaat pada pasien yang tidak membutuhkan oksigen, termasuk pasien dengan gejala ringan. Obat tocilizumab memiliki cara kerja yang sama dengan dexamethasone, yaitu menurunkan respons sistem imun. Obat ini pada penelitian awalnya tidak menunjukkan adanya efek positif yang signifikan, namun pada uji klinis skala besar, obat ini terlihat menurunkan angka kematian sebesar 4% pada pasien COVID-19 yang membutuhkan oksigen, terutama dalam kondisi kritis. Kedua obat ini, dexamethasone dan tocilizumab, adalah satu-satunya obat yang disetujui penggunaannya oleh WHO dan beberapa otoritas kesehatan lainnya. Di lain sisi, remdesivir, obat antivirus yang sudah digunakan secara rutin di Amerika Serikat dan beberapa negara lain termasuk Indonesia, justru tidak mendapat persetujuan WHO. Remdesivir digunakan untuk menangani COVID-19 karena berdasarkan penelitian awalnya,
Obat ini dapat menurunkan angka kematian sebesar 4% pada pasien yang membutuhkan oksigen dan kritis. Sedangkan WHO dalam rekomendasinya menyatakan bahwa efek remdesivir masih bervariasi atau tidak sama pada setiap pasien COVID-19, sehingga penggunaannya mungkin tidak memberikan manfaat. Untuk mencapai kesimpulan ini, WHO sendiri sudah melakukan uji klinis skala besar yang bernama Solidarity Trial. Penelitian ini mencakup subjek penelitian berjumlah lebih dari 10.000 orang dari 30 negara yang berbeda. Beberapa obat diuji dalam penelitian ini, diantaranya remdesivir, hidroksikloroquine, lopinavir, dan interferon. Dengan hasil tidak satupun obat ini terbukti bermanfaat dalam pengobatan COVID-19. Ketiga obat ini, dexamethasone, tocilizumab, dan remdesivir, dokter golongkan ke dalam kelompok obat yang mungkin dapat memberikan manfaat karena beberapa hasil penelitiannya menunjukkan variasi. Ada yang mengatakan obat ini bermanfaat dan ada yang tidak. Selanjutnya, obat favipiravir dan ivermectin. Dr. Ren letakkan di tengah karena belum ada penelitian yang cukup untuk memastikan efek kedua obat ini. Keduanya membutuhkan uji klinis skala besar untuk dapat membuktikan efeknya pada pengobatan COVID-19. Saat ini potensinya ada, namun memang perlu dipastikan melalui uji klinis skala besar. Khusus ivermectin sudah Dr. Ren bahas pada video sebelumnya, kalian bisa cek langsung di pojok kanan atas. Kemudian terapi plasma konvalesen. Terapi ini menggunakan darah dari penyintas COVID-19 yang mengandung antibodi terhadap COVID-19. Pada uji klinis terbarunya, terapi ini ternyata tidak memberikan manfaat baik bagi penderita COVID-19 gejala sedang maupun berat yang dirawat di rumah sakit, meskipun plasma yang diberikan sudah mengandung titer antibodi yang tinggi. Plasma konvalesen saat ini juga tidak direkomendasikan untuk COVID-19 oleh otoritas kesehatan di Amerika Serikat karena tidak ada bukti penelitian yang dapat menunjukkan manfaatnya. Obat-obatan yang ditandai kuning ini masih terus diteliti untuk mengkonfirmasi efeknya terhadap COVID-19, sehingga mungkin di kemudian hari rekomendasinya bisa berubah. Obat hidroksikloroquine dan lopinavir-ritonavir saat ini sudah mendapat rekomendasi untuk tidak digunakan karena berbagai penelitian sudah menunjukkan bahwa obat ini tidak bermanfaat terhadap COVID-19 dan bahkan bisa menimbulkan efek samping yang cukup serius. Oseltamivir dan azitromisin adalah dua obat yang ada di panduan penata laksanaan COVID-19 di Indonesia. Namun kedua obat ini berdasarkan penelitian yang ada, diketahui tidak bermanfaat untuk COVID-19 kecuali ada kondisi seperti influenza dan infeksi bakteri yang gejalanya bisa menyerupai gejala COVID-19. Jadi berdasarkan bukti yang ada, obat-obatan yang sementara mungkin bermanfaat untuk pasien COVID-19 sudah Dr. Ren rangkum dalam tabel berikut. Dapat dilihat bahwa obat yang terbukti bermanfaat untuk COVID-19 saat ini hanya diberikan pada pasien gejala sedang yang dirawat di rumah sakit dan membutuhkan oksigen, serta pasien gejala berat dan kritis di ICU. Belum ada satupun obat yang terbukti bermanfaat untuk pasien gejala ringan dan tanpa gejala. Nah, dari semua pemaparan ini apa yang ingin Dr. Ren sampaikan? Sebagian besar obat yang diklaim bisa mengobati COVID-19 nyatanya tidak memberikan efek apa-apa pada penelitian, sehingga sebenarnya obat-obatan ini belum bisa digunakan secara luas kecuali pada setting uji klinis. Untuk kalian yang memborong obat-obatan COVID-19, terutama penderita COVID tanpa gejala atau gejala ringan, hati-hati. Mungkin obat yang kalian minum tidak memberikan manfaat apa-apa, tapi berpotensi menimbulkan efek samping. Inilah mengapa semua obat-obatan COVID-19 sebaiknya diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter. Karena setiap pasien bisa berbeda-beda. Mungkin ada yang positif COVID-19 dan disertai infeksi bakteri sehingga bisa diberikan azitromisin, atau mungkin ada yang bergejala influenza sehingga bisa diberikan oseltamivir. Begini, setiap kali dokter meresepkan obat, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu risk and benefit, atau resiko dan manfaat. Resiko itu adalah efek samping yang mungkin timbul akibat pemberian obat pada pasien. Kemudian manfaat artinya efektivitas obat terhadap penyakit yang ingin diobati. Semua obat yang diberikan pada pasien pasti memiliki resiko, minimal resiko alergi. Kalau obat memiliki manfaat dan resiko efek sampingnya kecil, maka pemberian obat itu sesuai indikasi penyakitnya dapat dibenarkan.
Kalau misalnya pada kasus COVID-19 diberikan obat yang berdasarkan penelitian tidak bermanfaat, tentunya pemberian obat tersebut tidak dibenarkan karena hanya akan menimbulkan resiko pada pasien. Jadi kesimpulannya, berhenti minum obat sembarangan, apalagi kalau sebenarnya obat itu perlu resep dokter. Saat ini yang bisa kita lakukan untuk mencegah perburukan COVID-19 adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Cukupi kebutuhan nutrisi melalui asupan makanan dan berjemur, olahraga rutin setiap hari di rumah, dan kelola stres. Kalau kalian mengalami demam atau sakit kepala selama isolasi mandiri, cukup konsumsi obat paracetamol yang sudah terbukti dapat meredakan demam dan sakit kepala. Sumber-sumber yang dokteran gunakan dalam video ini bisa kalian akses langsung di kolom deskripsi. Semoga video ini bisa membantu. Jangan lupa subscribe.